There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia. Nah, ini penampakan secuil dari waktu Abang Rais sama Oom pulang kampung ya. Dan ini tuh aku dapat oleh-oleh dari mama sama papa aku. Nah, aku dibuatin bolu, dibeliin petai kampung. Ini tuh petainya mantep banget ya teman-teman. Ini tuh petainya asli dari kampung aku. Dan ini tuh montok-montok banget, tua. Dan ini juga petainya tuh rasanya beda deh sama petai kota sini. Makanya aku pesen sama mamaku. Dan aku juga dimasakin kerupuk peyek ya, karena mamaku kan di sana bisnis kerupuk peyek gitu sama roti bolu ya. Jadi ini tuh rindu banget sih ceritanya sama buatan mama, sama masakan mama. Jadi dimasakin deh sama mamaku. Nah, aku cuman sedikit aja ya ngelihatin pas abang pulang kampung. Aku tuh semalam tuh nggak record ya, karena kan memang abang capek dan kayak yang buru-buru gitu juga. Mau berangkat kerja lagi kan. Dan untuk semalam yang waktu berangkat tuh juga nggak kerekod ya teman-teman, karena memang buru-buru juga ngejar bis karena takut ketinggalan bis. Oke, ini besoknya lanjut aku mau masak. Nah, hari ini tuh aku kepingin banget nih masak pete dari kampung aku. Jadi aku mau masak dicampur-campur gitu, pakai kacang, pakai kerang gitu, pakai tempe. Ini tuh favorit banget sih, kalau aku pasti makannya banyak banget kalau udah masak kayak gini. Aku ngasihnya tuh nggak banyak-banyak dan buatnya tuh nggak banyak-banyak ya teman-teman. Ini tuh hanya biar rame aja gitu. Kalian pernah nggak sih masak dicampur-campur kayak gini? Mungkin kalian di tauco gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku kan kurang suka sama tauco. Sebenarnya suka, tapi anak-anak aku tuh kurang suka sama bau-bau tauco. Jadi biar anak-anak aku juga bisa makan, aku nggak tauco. Aku masak biasa aja, tumis biasa aja, cuman untuk cabenya aku giling gitu ya sama bawangnya. Nah, tadi tuh aku ada beli cabai ya 1 on, karena memang aku tuh belum sempat food prep ya. Food prep, aku belum sempat food prep ya teman-teman, karena memang di sini tuh musim hujan banget. Jadi asal waktu pekenan gitu hujan gitu. Jadi aku belum bisa food prep. Aku hanya beli beli harian gitu. Di sini tuh sore-sore tuh selalu hujan gitu. Gimana nih cuaca di tempat para bunda, apa sering hujan? Sementara aku kalau belanja tuh bisanya sore ya teman-teman. Aku tuh ditemani Pak suami tuh bisanya sore pas Pak suami bangun dari tidur gitu. Karena kalau pas siang gitu kasihan ya teman-teman, Pak suami baru pulang kerja, nggak mungkin kan kalau aku ajakin belanja lagi. Jadi aku tuh belanjanya itu sore kalau Pak suami bangun kerja. Sebenarnya aku tuh bisa ya teman-teman bawa sepeda motor, tapi entah kenapa semenjak di Medan ini tuh aku nggak berani gitu bawanya. Padahal dulu di kampung tuh aku lasak banget ya teman-teman, aku kemana-mana aja bisa, sampai ke jalan yang nggak begitu bagus pun aku bisa gitu bawa sepeda motor. Tapi nggak tahu semenjak di Medan nih kayaknya takut gitu, karena memang bukan kampung aku dan aku nggak biasain gitu ya. Aku tuh udah terbiasa gitu kemana-mana diantar sama Pak suami gitu. Sebenarnya ngerepotin Pak suami ya. Tapi Pak suami sering bilang, ya udah kalau mau kemana-mana bilang aja sama aku biar aku yang antar, kata dia gitu. Jadi kayak yang udah manja ya teman-teman. Udah manja, nggak ini lagi, nggak mau pergi sendiri gitu kemana-mana sama Pak suami. Karena jujur selama aku di Medan ini tuh
teman aku ya cuman Pak Suami gitu. Aku mau kemana-mana ya sama Pak Suami, aku curhatnya ya cuma sama Pak Suami gitu. Aku lebih mengurangin untuk bergaul ke sana ke sini gitu. Aku ramah sama semua tetangga, aku ajak ngobrol, ibarat kata kalau jumpa aku sapa gitu. Tapi aku nggak mau yang duduk ngomong gitu. Aku tuh takut gitu, kayak dulu di kampung tuh duduk ngomong jatuhnya nyeritain orang, jatuhnya nanti kita nggak ada ngomong apa-apa, jadi kita yang terseret-seret gitu. Aku tuh trauma kayak gitu. Jadi aku tuh sekarang tuh si hello gitu loh. Misalnya ketemu, tegur, tanya kabar, udah gitu doang, nggak yang sampai terduduk gitu. Ada sih sama salah satu bagian teman aku, ibarat kata di salah satu tetangga tuh ada satu orang yang aku temenin gitu. Ibarat kata yang bisa saling support gitu. Nah itu tuh baru deh aku temenin gitu. Ibarat kata misalnya pas dia masak, dia antar aku masak, aku antar aku ngantar dia gitu. Ibarat kan saling tukeran. Emang di setiap daerah tuh kita perlu punya satu teman ya yang baik, yang memang mengerti gitu. Ya intinya makin dewasa tuh makin mengurangin pergaulan gitu ya teman-teman, karena makin kesini tuh kayak mikir makin banyak teman makin banyak drama gitu. Jadi aku tuh kayak yang lebih fokus ke tujuan aku sekarang gitu, karena yang terpenting tuh bagi aku sekarang anak-anak aku, suami aku, udah itu aja. Karena aku tuh dulu di kampung gitu ya teman-teman, kemana-mana tuh jarang sama suami, kemana-mana tuh nanti aku sama si Polan gitu. Jadi aku tuh kayak mengurangi waktu aku sama Pak Suami gitu. Tapi semenjak di Medan ini tuh kayak yang aku tuh jadi lebih tergantung sama suami aku gitu. Ditambah kan waktu di kampung tuh aku nyari uang sendiri ya, jadi kan kayak aku tuh merasa aku punya uang sendiri gitu loh. Tapi waktu di Medan ini Pak Suami sendiri ya yang nafkahi kami semua, Pak Suami sendiri yang banting tulang. Jadi merasa gini, aku tuh kayak yang tergantung banget sama Pak Suami. Jadi aku tuh kayak yang ngurusin suami aku banget gitu. Jadi kayak yang dia pulang kerja tuh aku perhatiin makannya, minumnya gitu, kayak yang tempat tidurnya gitu, gimana dia nyaman di rumah gitu, kayak mana dia tuh bisa betah di rumah, itu tuh aku pikirin banget sekarang gitu, kayak yang fokus ngurusin anak sama suami. Kalian ada yang samaan gak sih sama aku? Dulu tuh aku tuh kayak yang mikir nyari uang gitu, sampai dulu tuh suami aku kalau makan ya ngambil sendiri, kalau baju yang pokoknya kami tuh fokus cari uang deh, kayak yang bisa sendiri gitu apa-apa gitu kan. Tapi jatuhnya sekarang tuh kami tuh jauh lebih dekat ya, apa-apa tuh kami bersama gitu. Mungkin dengan pindah ke Medan itu adalah rahasia dari Allah juga ya, biar kami tuh saling melengkapi gitu, saling lebih membutuhkan gitu, antara suami istri itu lebih gimana ya cara ngomongnya, lebih dekat gitu pokoknya. Walaupun Pak Suami kerja malam, kami jarang ya, bisa dibilang kami jarang loh untuk berkomunikasi, maksudnya dalam bentukan pergi jalan-jalan, duduk berdua tuh jarang, karena Pak Suami tuh berangkat kerja, bangun tidur berangkat kerja, pulang kerja itu tidur gitu kan. Sementara kami kalau malam tuh kami tidur dan siang kami bangun. Jadi kami tuh terbalik waktunya ya teman-teman. Tapi walaupun kami menyisakan waktu sejam 2 jam doang dalam satu hari, itu tuh berkesan banget gitu, kayak yang wah, walaupun sejam 2 jam tuh berkesan gitu. Jadi kayak yang waktu kami tuh jadi kayak yang lebih berarti gitu ya kan. Ya semoga aja nanti ke depannya Pak Suami tuh bisa dapat kerja siang, bisa aku juga bisa berkumpul pada malam harinya bersama Pak Suami dan anak-anak. Bisa seperti orang-orang ya, kalau malam minggu tuh bisa keluar gitu kan. Jadi kayak yang walaupun sederhana gitu ya kan, tapi bersama. Masya Allah, semoga aja ya impian aku bisa terwujud. Semoga aku bisa sukses di YouTube, agar aku bisa membantu Pak Suami dan
setidaknya Pak suami itu nggak yang terlalu banting tulang lagi ya teman-teman. Aku kasihan banget sebenarnya lihat Pak suami itu, tapi ya gimana ya, memang harus kayak gitu dulu gitu, karena semua perjuangan itu nggak ada yang mengkhianati hasil. Dan mungkin ini cara Allah buat kami berjuang dulu biar nanti seandainya kami bisa berhasil, kami nggak lupa ya sama perjuangan kami, dan kami harus dan kami tidak lupa tetap bersyukur dan tetap saling membantu dan saling menghormati sama orang yang di bawah kami nanti. Amin. Semoga tetap bisa menjadi kepribadian yang baik ya teman-teman. Oke deh, ini tuh aku kebanyakan ngoceh, dan ini tuh masakan aku udah mau jadi nih. Ini tuh enak banget ya teman-teman. Ini tuh mamaku dulu suka banget masak kayak gini. Tapi kalau mamaku tuh versi tauco. Dan versi bumbunya dirajang gitu. Kalau aku kan bapak suami itu nggak suka bumbu yang dirajang, jadi aku milih di chopper gitu, walaupun dia pecah-pecah gitu, tapi kan kayak di blender gitu, tapi nggak halus, jadi dia tuh rasanya lebih nikmat gitu. Oh ya, aku kebanyakan ngoceh, kalian gimana nih kabarnya? Dan kalian lagi apa? Lagi masak apa? Komen-komen ya di bawah kolom komentar. Mana tahu bisa jadi referensi aku besok untuk masak. Ini tuh aku masak ini sama nanti mau manggang ayam ya teman-teman. Tapi aku mau nyapa-nyapa kalian nih karena aku udah lama ya nggak nyapa kalian. Jadi hai teman-teman, gimana kabarnya? Bagaimana sekarang keadaannya? Apa kalian sehat? Gimana nih perjuangannya, udah kelihatan belum? Dan aku doakan ya untuk kalian yang berjuang untuk garis 2 semoga dipermudah. Untuk kalian yang berjuang untuk 1K dan 4K-nya, yuk kita berjuang sama-sama dikit lagi nih ya teman-teman. Semoga aja sebelum tahun ini berakhir aku bisa monetisasi dan aku bisa resmi jadi partner YouTube. Amin. Dan untuk kalian juga yang lagi berjuang untuk mendapatkannya, semoga ya kita sama-sama monet dan kita sama-sama sukses. Yuk kita semangat yuk, yang lagi mager-mageran ayo bangkit buat video konten, cari konten yang kreatif dan pasti deh suatu saat nanti, walaupun nggak sekarang, viewers kita itu akan meledak ya teman-teman. Doain aja kita tuh buat senyaman mungkin ya kalau konten, buat seperti hobi, buat itu menyenangkan, kegiatan yang menyenangkan, biar itu nggak jadi beban untuk kita. Makanya kalau konten itu nggak usah berharap lebih ya teman-teman. Aku tuh nggak pernah matokin viewers aku tuh harus berapa, harus viewers aku ribuan or puluhan ribuan, enggak. Aku yang penting ada yang nonton aja, aku udah happy, aku udah seneng gitu. Seakan-akan walaupun yang nonton 200 orang, 300 orang, tapi itu tuh udah buat aku happy gitu ya. Setidaknya ada yang nonton video aku. Dan kalian yang udah support aku, yang udah selalu nonton video aku dari awal sampai akhir, yang udah like, yang udah komen-komen positif, Masya Allah, komen-komenan kalian itu sangat bermakna banget buat aku. Terima kasih banget ya teman-teman. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Untuk kalian yang baru nemu channel aku dan ingin berteman baik dengan aku, bisa follow Instagram aku di @dindakurniawati573. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru aku yang selalu aku update terbarunya tentunya. Serta jika kalian berkenan, share ya ke seluruh media sosial yang kalian punya agar channel aku berkembang dan aku makin semangat lagi buat videonya. Pokoknya aku tuh ngucapin terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Apalah artinya aku tanpa kalian semua ya teman-teman. Aku tuh salut banget sama kalian yang selalu ikhlas nyediain, memperluang waktu dan kehutanya untuk aku. Pokoknya Allah pasti akan balas segala kebaikan kalian. Jangan pernah takut, kalau Allah itu
selalu adil ya teman-teman, Dia akan pasti balas segala kebaikan kita. Dan untuk kalian yang komennya belum aku baca, sabar ya, nanti pasti aku akan baca dan aku pasti kasih tanda cinta. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.